Kita coba bersihkan agar nampak. Di sini ada sebuah pedestal yang sudah pecah, sebuah bentuk-bentuk megalitik. Melakukan ritual penetapan atau penusukan tanah sima perdikan dengan melakukan penyembelihan ayam di atas batu kalumpang atau batu lumpang, serta memecahkan telur di atas batu kalumpang ini sebagai tanda kemudian keputusan dari seorang maharaja atas tanah-tanah di sini yang tidak bisa diganggu gugat. Di sini kita akan mendapati jejak-jejak persajian, ada akulturasi dalam kemudian rentang tradisi yang cukup lama dan sangat kuno. Itu ternyata bentuk-bentuk persajian masa prasejarah sebelum Masehi, ya, sebelum pengaruh Hindu-Buddha, itu terus berlanjut pada masa Hindu-Buddha dan terus berlanjut hingga saat ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kita merupakan mata rantai ya dari leluhur kita yang sudah meratakan peradaban ini, sehingga kita kemudian tinggal menjalaninya dengan rata, sudah enak menjalaninya. Kita akan mendapati jejak-jejak megalitik itu ya, Kang, yang sebelah sana itu. Nah, di sini di semak-semak belukar ini kita juga akan mendapati jejak-jejak sisa-sisa. Ini kurang terawat gitu ya. Jadi perlu kita bersihkan sebenarnya dari semak-semak belukar ini. Kita bersihkan, coba ya, kita bersihkan dari rumput-rumput liar ini ya. Kita akan mendapati dari rumput-rumput liar ini, kita coba bersihkan agar nampak di sini ada sebuah bentuk-bentuk semacam ini. Memang diduga ini sebuah menhir batu alam yang roboh. Nah, di sini itu ada semacam asana atau pedestal. Jadi di sini ada sebuah pedestal yang sudah pecah atau fragmen. Nah, diduga ini adalah sebuah wadah dari batu. Kemungkinan ini untuk menaruh persajian, berupa kemudian makanan, bunga-bunga, atau kemudian buah-buahan untuk persajian. Tapi kemudian kondisinya di sini. Kemungkinan kondisi aslinya itu di sana. Ini ada bentuk-bentuk megalitik yang sangat luar biasa sekali itu, yang sangat berhubungan dengan kemudian penetapan tanah sima perdikan. Ya, ini sebuah bentuk-bentuk megalitik. Megalitik ini peninggalannya sangat luar biasa sekali ini. Ini memiliki lumpang yang cukup besar. Jadi kita coba, Mbak, nuwun sewu Mbak nggih. Amit, Mbak. Amit. Rahayu. Jadi ini sangat berhubungan dengan kemudian penetapan tanah sima perdikan, di mana seorang pendeta pada masa kerajaan kuno dinamakan pendeta Makudur gitu ya, melakukan ritual penetapan atau penusukan tanah sima perdikan dengan melakukan penyembelihan ayam di atas batu kalumpang atau batu lumpang, serta memecahkan telur di atas batu kalumpang ini sebagai tanda kemudian keputusan dari seorang maharaja atas tanah-tanah di sini yang tidak bisa diganggu gugat, atau keputusan sudah final. Setelah kemudian melakukan ritual memotong, menyembelih ayam dan memecahkan telur, maka Makudur tersebut bersambung membacakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Nah, ini batu lumpang yang lainnya dalam kondisi yang sudah pecah. Nah, ini juga ada peninggalan leluhur kuno. Kemudian bentuk ini kemudian dipagari dengan batu alam dalam bentuk keliling. Nah, bentuk keliling ini menandai sebuah area, bahwasanya area sini itu adalah area magis sakral yang dibedakan dengan area di luar pagar yang memiliki fungsi profan, misalnya untuk perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Sedangkan di area sini dianggap memiliki area suci atau area magis atau area dalam gitu, area dalam. Nah, hal-hal seperti ini sampai saat ini terjadi akulturasi, meskipun kemudian agama Islam berkembang saat ini, itu bentuk-bentuk kemudian persajian, pemujaan, termasuk kemudian pembuatan takiran, ini masih kita dapati. Kemudian di sini kita akan mendapati jejak-jejak persajian. Jadi ada sebuah takiran yang terbuat dari daun pisang, takiran besar ini sebagai wadah, kemudian bersambung dengan takiran-takiran kecil. Jadi takiran kecil yang ada di dalamnya di sini. Nah, takiran-takiran kecil ini kemudian berisi makanan-makanan kecil, bunga-bunga, kemudian koin, beberapa wewangian,
termasuk kemudian ada bumbu-bumbu rempah-rempah. Ini juga menjadi salah satu persajian yang di dalam kemudian takiran ini. Memang takiran ini merupakan peninggalan kebudayaan asli Nusantara sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha yang cukup masif, terutama pada keluarga kerajaan gitu ya. Di desa-desa, takiran dan peradaban megalitik batu besar ini masih berlangsung, sehingga kemudian disebut dan dibedakan dengan agama Hindu-Buddha. Jika agama Hindu Kasaiwan, Hindu Siwa itu di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan, yaitu pejabat tinggi urusan agama Hindu. Jika agama Buddha di bawah Dharmadaksa Kasogatan, yaitu pejabat tinggi urusan agama Buddha. Sedangkan bentuk-bentuk megalitik, animisme, dinamisme, peradaban batu besar atau agama-agama asli Nusantara ini juga dinaungi pada masa kerajaan Majapahit, pada masa kerajaan kuno disebut agama Kabuyutan di bawah naungan Menteri Heraji atau pejabat tinggi agama untuk urusan agama Kabuyutan, yaitu bentuk-bentuk animisme, dinamisme. Luar biasa sekali. Jadi peradaban-peradaban seperti ini itu tidak hanya memiliki fungsi magis dan spiritual saja, tapi merupakan sebuah mata rantai sebelumnya, jauh masa lampau, 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, atau sebelum Masehi. Itu adalah masyarakat kita itu sudah mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk sistem religi, agama, astronomi, perbintangan, bahasa, dan lain sebagainya, termasuk ilmu pengetahuan, mata pencarian, dan sistem pertanian yang sudah tidak berpindah-pindah lagi. Berarti ini agama asli lokal Nusantara kan? Ya, agama asli lokal Nusantara yang sangat berhubungan dengan pertanian, menetap, dan sudah menggunakan irigasi modern. Ini penemuan nenek moyang kita sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha, yaitu sebuah pertanian yang terstruktur dengan aliran irigasi. Nah, pertanian yang struktur inilah kemudian di area-area pertanian ini ada semacam upacara-upacara untuk memulai menanam padi maupun sebelum memanen padi. Itu kemudian melakukan persajian di atas batu kalumpang ini dengan sebuah harapan panen akan melimpah. Itu ini termasuk masih diururi ya Kang ya? Ya, seperti itu. Memang ada akulturasi yang kemudian terus berlangsung dalam kemudian rentang tradisi yang cukup lama dan sangat kuno. Itu ternyata bentuk-bentuk persajian masa prasejarah sebelum Masehi, ya, sebelum pengaruh Hindu-Buddha, itu terus berlanjut pada masa Hindu-Buddha dan terus berlanjut hingga saat ini. Wah, gitu lur. Lokasi ini ternyata dekatnya dengan jalan raya dan juga arah yang menuju ke sisi dari kecamatan atau desa ya, Pandan ya Kang ya? Ya. Pandan berbatasan langsung dengan kecamatan Pacet ini Kut Gondang lur. Ini Kut Gondang, Desa Centong, kecamatan Gondang, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini ada Plak Boden. Ini dekatnya hotel, kita nggak tahu namanya hotelnya. Ternyata di sini di kawasan sini ada jejak-jejak peradaban, terutama zaman megalitik, iya Kang? Iya, megalitik. Megalitik. Akhir kata, rahayu, salam budaya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.